Halo Pak guys, selamat menjelang sore. Hari ini katanya tim dari Alpha Gloss mau mampir ke bengkel. Mereka mau lihat-lihat, mau ngacak-ngacak. Rencananya katanya sih mau lihat-lihat bengkel, mau pengen tahu lah di bengkel kita ini ngerjain apa aja, terus mau lebih mendalami pekerjaan body repair. Katanya sih gitu tadi di WhatsApp. Atau lagi terkode yang lain. Mobil itu kan harus enak dilihat dan enak dikendarai. Kadang-kadang kita ngeliat mobil ceper, velg gede, dilihatnya keren banget, tapi begitu dinaikin, wah nggak enak nih, sengsara, polisi tidur, nyangkut. Itu kadang-kadang suka kejadian kayak gitu tuh, kalau misalnya modifikasinya tuh nggak memandang semua aspek. Oke, apa guys? Jadi nama bengkel ini adalah Keiryou Masuta. Itu kalau dalam filsafat Jepang, Keiryou Masuta artinya lightweight master. Artinya di sini kita pekerjaannya selain body repair ya kita juga fabrikasi body kit, fabrikasi karbon. Tujuannya adalah supaya untuk mengurangi bobot dari body kit itu dan lebih flexing, lebih lifetime lebih panjang dan lebih keren juga pasti. Sebenarnya bengkel ini startingnya tahun 2000. Dulu awalnya spesialisasinya di mobil-mobil kontes, custom body kit, custom body conversion. Terus seiring waktu kebutuhan body repair juga semakin meningkat, akhirnya kita mulai main ke body repair dan karbon. Untuk body repair dan karbonnya sendiri baru starting sekitar 2015. Dulu daerahnya di Kemanggisan, sekarang pindah ke Jelambar. Lebih besar, lebih leluasa lah untuk pekerjaan-pekerjaan berisik-berisik kayak gini. Semua body repair kita terima. Mobil tabrakan atau repair minor, serempetan atau senggolan, sampai restorasi, cat ulang, sampai bikin body. Misalnya ada customer request, gue mau bikinin fender gue agak wide dong, ya itu bisa. Untuk customer di sini beragam, ada yang apa istilahnya, ada yang kayak car enthusiast, pasien kontes, atau misalnya orang yang pengen mobilnya dibikin cakep untuk ikut kontes. Kayak kemarin ada contohnya untuk di Elite, ada kita siapin bikin karbon untuk di satu Subaru Impreza. Terus sama ini kita ada rekanan servis dari distributor es krim, jadi benerin mobil pengirimnya nih, kayak Grand Max-nya, kayak boleh merek boleh? Ya kayak Grand Max Carry untuk mereka delivery es krim. Di sini kebanyakan request klien 50-50 ya, antara body repair dan bikin aksesori, artinya bikin spoiler, bikin ducktail, bikin diffuser belakang, dan macam-macam requestnya. Ada yang requestnya fiber biasa sampai request ke karbon dengan material yang bagus punya. Jadi karbon itu ada beberapa layer dari segi harga dan kualitasnya. Nah itu mereka juga ada yang mintanya paling bagus, ada yang mintanya medium, ada yang mintanya ya udah yang penting karbon lah. Prosesnya customer datang misalnya, bang saya mau bikin body kit dong yang keren buat mobil saya. Nah pertanyaan pertama kita tuh adalah aimingnya itu mau kemana, atau aimingnya itu untuk apa mobilnya. Misalnya untuk mobil daily dan mobil kontes itu pasti beda. Kalau mobil daily kan kita bikin supaya si yang bawa nih, si pemilik mobil nyetirnya juga nggak susah kemana-mana, nggak susah masuk parkiran yang tinggi, nggak susah, atau masuk basement, atau intinya bukan yang menyusahkan. Tapi kalau mobil-mobil kontes kan bebas, ngawang-ngawangnya bebas nih, mau ntar pintunya kemana, madepnya mau kemana, body kitnya mau gondrongnya kayak gimana, atau mau seceper apa, mau to demlo atau apa. Nah itu pertama. Dari situ baru kita tanya soal budget. Dia punya budget atau anggaran sebesar apa sih untuk dress up atau makeover mobilnya. Baru di situ kita kasih listing, misalnya lo harus bikin ini dan ini. Nah ini biayanya segini, ini biaya segini, hingga akhirnya ada keluar total biaya. Kalau customer sudah approve, biayanya setuju, baru kita kasih model. Misalnya kita kasih suggest kalau mobilnya ini
bagusnya pakai model kayak begini nih. Sampai akhirnya kedua belah pihak nih antara kita dan customer udah setuju nih, konsepnya seperti ini, modelnya seperti ini, anggarannya seperti ini. Lalu kita mulai kerjakan sampai mobil itu selesai. Sebenarnya kita selain bengkel atau manufaktur atau produksi yang body part, body kit gitu-gitu, kita juga jadikan konsultan juga untuk customer supaya mobilnya nanti jadinya tuh nggak aneh dan sesuai sama yang diharapin. Mobil itu kan harus enak dilihat dan enak dikendarai. Kadang-kadang kita ngeliat mobil ceper, pelek gede, dilihatnya keren banget, tapi begitu dinaikin, wah nggak enak nih, sengsara, polisi tidur, nyangkut, handlingnya jadi nggak beres. Jadi bawa mobil ini susah banget, bawa mobilnya biar lurus gitu. Itu kadang-kadang suka kejadian kayak gitu tuh, kalau misalnya modifikasinya tuh nggak memandang semua aspek. Selera orang kan beda-beda ya, selera kita, selera customer. Ada waktu itu customer minta yang bentuk body kitnya agak gondrong di satu Honda Jazz. Kalau kita bilang ini kan mobil dipakai harian ya. Kalau lu nanti kayak keluar masuk parkiran, gedung, ini pasti ngeserot, kena aspal. Tapi dia bilang, yaudahlah biarin, yang penting keren. Gue maunya mobilnya kandas gitu. Udah mau nggak mau juga kita kerjain, walaupun sebenarnya kita ngeliatnya ini bawa mobil ini bakalan PR nih, walaupun dilihatnya bagus, proporsional, kanan kiri depannya, tapi bawanya susah. Nah, selain kita bikin mobil untuk daily use atau kontes, kita juga di sini beberapa kali pernah fabrikasi bodi untuk mobil balap. Mobil balap itu sebenarnya beda-beda antara mobil drag race, mobil touring, mobil slalom, dan mobil rally. Kalau di balap touring itu ada regulasi yang membatasi modifikasinya. Artinya mobil nggak boleh dibikin terlalu enteng. Ada minimum weight regulationnya. Misalnya kayak Honda Brio itu kalau nggak salah 900 atau 980 kilo gitu minimum weightnya. Terus kalau di slalom itu lebih ke as it is. Ya udah, jadi misalkan yang dimodifikasi itu ya mesin dan handbrake. Kalau untuk bodi relatif, kalau anak-anak slalom itu bodinya bodi standar kok dipakai. Nah beda kalau di drag race. Kalau di drag race itu tidak ada regulasi yang membatasi bodi. Regulasi hanya tertulisnya itu hanya bodi terpasang sempurna dengan lengkap. Artinya ada bumper, ada lampu, ada kap mesin, ada bagasi. Tapi bobotnya tidak diatur, boleh dibuat seringan mungkin. Nah, tekniknya kita biasanya pakai material berupa karbon atau fiber yang kita cetak dari bodi aslinya. Tapi kita juga nggak sembarangan milihnya. Kita milih beberapa material yang kuat dan flex untuk nahan angin, downforce, tekanan, karena vibrasi juga dari mobil balap itu besar. Nah, itu semua bisa dikonsultasikan di sini. Contohnya nih, misalkan kita pakai bagian kap mesin dan bagian spakbornya itu kita pakai karbon. Terus pakai dek lantai itu yang sisa material metal atau besinya itu hanya di bagian supir, sisanya sisi kiri dan sisi belakang itu kan nggak diisi penumpang dan nggak diinjek, itu biasanya kita ganti fiber. Jadi bisa mengurangi bobot sampai dengan 40 atau 50% dari bobot asli kosong mobilnya nih. Di karbon itu kan ada kualitasnya, dilihat dari kualitas, dilihat dari motif. Nah ini contoh beberapa yang kita suka bikin. Ini perbedaan motifnya nih kayak gini nih. Ada yang twill, ada yang plain, ada yang hexagon. Banyak sih, ada sekitar 10 lah kalau nggak salah itu pilihan di pasaran tuh untuk bahan mentahnya ini nih. Ya semua proyek membanggakan karena kita kan bekerja sesuai passion, sesuai tren ya, artinya semua proyek membanggakan, tapi ada yang paling bukan membanggakan sih, maksudnya yang paling effortnya besar itu adalah bikin Honda Civic Genio untuk balap drag. Itu punya orang Jambi. Kebetulan mobilnya udah dikirim ke sana, udah dipakai balapan kemarin bulan November. Mobilnya lulus sesuai regulasi, dan ya dapat piala lah. Itu bikinnya lumayan lama, itu hampir setengah tahun, karena kita base-nya dari Honda Genio biasa nih di jalan, kita bubarin bodinya semua. Nah itu dia pakai 70% itu pakai lightweight, kap mesin, bumper, pintu, bagasi,
bahkan atap. Jadi sisa platnya itu cuma tulang tengah, tulang depan, lantai supir, sama separuh lantai bagasi itu masih pakai bahan metal aslinya, pakai besi. Terus satu lagi yang lumayan sangat effortnya besar adalah project BMW E30 ini tadi. BMW E30 engine swap pakai mesin V10 BMW S85 6000 cc yang di luar negeri pun kayaknya ada beberapa tapi nggak banyak. Biasanya mereka lebih banyak E30 ganti ke V8. Nah, ini E30 ganti ke V10 di mana mesin V10 itu dimensinya besar, terus transmisi juga panjang, yang akhirnya kita harus belah-belahin firewallnya, kita harus bikin subframe baru, dudukan mesinnya, sampai mobil itu bisa jalan sempurna dan enak dipakai. Itu pun sebenarnya gado-gado. Jadi tadi mesin dari M5, gearboxnya punya M3, subframe-nya punya BMW E90, terus kita pakai steering sistemnya punya Z3, macam-macam lah, tapi semua dari BMW. Jadi dari banyak BMW jadi satu. Nah, di mobil itu mudah-mudahan sih akhir tahun ini beres. Targetnya akhir tahun ini udah bisa dyno mobilnya. Kalau ownernya mau dikontesin ya kita kontesin, tapi kalau misalkan nggak mau, cuma dia mau pakai buat weekend aja, ya kembali kan semua keputusan ke ownernya. Kita hanya membantu mewujudkan mimpi ownernya punya mobil yang dia pengen diidam-idamkan. Dan harga sendiri untuk body repair ya, kita bicara body repair, artinya kita benerin baret atau penyok, itu satu panelnya tuh mulai dari 750.000 sampai 1 juta tergantung besaran dimensi panelnya dan pilihan catnya. Terus kalau untuk karbon itu macam-macam, paling murah tuh dari 250.000 sampai bisa 15 juta untuk per item bisa. Kalau custom sih susah ya, kita nggak bisa bilang range harga ya, kan tergantung keinginan customer, tingkat kesulitan, waktu pekerjaan, kayak working hour-nya berapa lama kan, itu nggak bisa kita kasih range sih. Tim Alpha Glossy udah sampai nih, mereka bawa produk baru dikenalin ke kita, itu dempul yang lightweight katanya. Kata mereka sih klaimnya itu dempul lebih ringan 50% dari dempul yang existing nih. Kebetulan kita juga pakai Alpha Glossy yang kemasannya hijau dan merah. Nah, yang ini baru, kita juga baru lihat nih kemasannya warna putih, terus sama ada beberapa produk lah. Itu bakal kita coba. Kebetulan kan ya kita bicara lightweight kan, kita memang pekerjaan kita lightweight-kan komponen nih, kayak gini-gini lah contohnya. Nah, kalau untuk yang carbon fiber itu kita pakai dempul memang untuk bahan fiber dalamnya sebelum dilapis si karbon. Nanti bakal kita coba deh, bakal lebih lightweight kayak gimana lagi nih. Ini aja udah enteng nih. Mau konsultasi, Instagram kita tuh di kerio.masuta, ada di Instagram, ada nomor teleponnya di bio-nya tuh. Oke Alpha guys, terima kasih. Kira-kira segitu aja bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, informatif buat Alpha guys semua. Jangan lupa senggol dempul, kalau kesenggol dempul lagi, senggol lagi, dempul lagi. Oke, gua mau benahin BMW.